Seperti disinggung pada part 1, laki-laki Asmat dari komunitas Asmaro mencari uang dengan menjadi penambang pasir dan penjaga parkir. Sementara perempuannya menjaring ikan, mengumpul aluminium bekas, dan menjadi pengupas bawang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada moratorium yang dikeluarkan pemerintah untuk pembatasan penambangan pasir, sehingga banyak dari laki-laki Asmat, komunitas Asmaro, kini kehilangan sebagian besar pendapatan mereka. Akhirnya, mereka sekarang pun turut menjadi pengupas bawang bersama istri-istri mereka. Di sisi lain, ada kemajuan terkait masalah data kependudukan 2 tahun belakangan ini. Sebagian besar dari mereka sudah menjadi penduduk Merauke, Provinsi Papua Selatan. Alhasil, anak-anak usia sekolah sudah bisa masuk di sekolah formal. Sementara, kakak-kakak mereka yang putus sekolah sudah masuk di beberapa PKBM untuk mengejar ijazah paket. Ini adalah upaya baik dari berbagai kalangan untuk menyentuh akar persoalan mereka. Hanya saja, program baik ini biasanya tidak berkelanjutan, sehingga banyak dari anak-anak mereka kemudian kembali lagi ke jalan-jalan untuk mengais barang bekas. Ini belum lagi menyinggung soal bagaimana nasib komunitas Asmaro jika sewaktu-waktu mereka harus pindah karena tanah di mana mereka tinggal diambil alih kembali oleh pemiliknya. Menurut Ketua Lingkungan Asmaro, pemerintah Kabupaten Merauke pernah berjanji untuk merelokasi mereka ke salah satu area entah di payung atau di daerah transmigrasi. Namun, sampai saat ini rencana tersebut belum terrealisasi. Padahal, jika mereka bisa pindah ke wilayah yang lebih luas dan tidak bermasalah, mereka bisa dilatih untuk mengelola tanah, untuk menghasilkan makanan mereka sendiri, sembari menjual sebagian sebagai penghasilan mereka. Persoalan komunitas Asmaro dan komunitas Asmat lainnya akan selalu menjadi ujian pertama bagi pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi baru Papua Selatan. Sebab letaknya tepat di tengah kota ibu kota kabupaten. Jika persoalan mereka tidak bisa diselesaikan, bagaimana kita mau membayangkan pemerintah berhasil menyelesaikan masalah orang asli Papua yang ada di kampung-kampung yang lebih jauh dari pusat kota? Bahkan, jika dibiarkan, hanya akan menjadi duri dalam daging bagi proses pembangunan untuk kesejahteraan bersama seperti yang dicita-citakan. Ketika sebuah komunitas diabaikan dalam kondisi pendidikan rendah, peluang kerja kecil, beban stereotip yang tinggi, maka tidak sulit untuk membayangkannya menjadi sarang kriminalitas. Karena sejujurnya, pengabaian terhadap kesejahteraan orang asli Papua yang ada di seluruh tanah Papua adalah sebuah tindakan yang menyalahi amanat Undang-Undang Otsus yang secara historis lahir dari darah dan air mata orang asli Papua sendiri.